Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku hadir kembali. Selama 90 menit ke depan kita akan membahas yang akan memperdalam dan juga menambah wawasan keimanan dan juga keislaman kita. Nah, siang hari ini pemirsa kita akan membahas mengenai kejujuran. Hal ini sangat remeh sekali dan simpel, namun sulit mungkin untuk menerapkannya. Sering sekali kita abai dalam hal ini jujur demi mempertahankan jabatan dan harta kita. Namun ketahuilah bahwa kejujuran adalah nilai mutlak keimanan. Itulah pemirsa yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu tema kejujuran nilai mutlak keimanan. Bersama guru-guru kita Kiai Jujun Junaidi dan juga Ustadz Riza Muhammad. Pemirsa disiarkan langsung dari Masjid Al-Ittihad Legenda Wisata Cibubur Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ittihad yang saya cintai dan saya hormati. Jujur itu dalam bahasa Arab namanya sidq. Apa bu? Lawan jujur adalah kizb. Lawannya adalah al-kizb. As-sidq lawan katanya al-kizb. Jadi jujur itu lawan katanya bohong. Mudah atau susah jadi orang jujur? Ibu dapat duit, nemuin duit 200.000 atau 500.000 di saku suami. Suka ngomong kagak? Jawab dong, suka ngomong kagak? Ibu belum bayar arisan. Suka ngomong kagak? Pak, bapak, mama belum bayar arisan, suka ngomong kagak? Ngomong. Kalau dapat arisannya ngomong nggak? Jadi kalau begitu jujur itu adalah sesuatu apa? Dalam perspektif Islam jujur itu sesuatu sifat yang sangat penting yang harus dimiliki sebagai pribadi muslim dan sekaligus mencerminkan keimanannya. Kok ada hubungannya dengan iman? Kan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hei. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Enak jadi orang jujur tuh bu. Satu nggak capek. Ibu punya lemari di rumah, harganya cuma 50 juta. Ada tetangga nanya, itu lemari harganya berapa? Bohong ibu, 500 juta. Pasti satu tuh bohong. Nanya lagi pasti tetangga,
belinya pasti jauh ya. Iya, padahal belinya cuma di Depok. Ngomongnya di jauh, di Jepara. Terus saja diikuti kebohongan. Makanya kata Rasul, iyyakum wal kadzib. Final kadzib yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Ingat, berjauhilah kebohongan. Karena kebohongan itu adalah mendekatkan diri, menunjukkan diri kepada kejelekan, dan kejelekan menjerumuskan diri kepada neraka. Beda dengan kebenaran, dengan sidq itu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribu, kata Rasul. Fa inna sidqa tu'maninatan wa innal kizba ribatan. Sabda Rasul begitu. Kebenaran itu tumanina, enak, nyaman, damai. Indonesiaku damai. Tapi kalau yang namanya kebohongan itu, maka ribatan, ragu-ragu hidupnya. Bahkan Quran sudah menyebut walahum azabun alim. Orang bohong itu ada mendapat azab yang berat. Fi qulubihim maradun fazada humullahu. Oh, hafal enggak? Ayo bareng. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Pinter. Orang-orang ibu-ibu orang sini ini memang Jamaah Al-Ittihad ini hafal Quran semuanya. Kelihatan ini suka baca Quran semuanya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Kenapa jadi Allah? Jadi Allah, Pak. Tapi lumayan lah. Trikul juga lumayan, trikul. Kuliah, kulhu, kulwazubinas. Trikul nggak apa-apalah. Tapi kalau imam di sini jangan trikul ya. Tapi jangan panjang-panjang juga Pak jadi imam. Harus ingat yang di belakang ada yang tua. Jangan karena hafiz baca Quran Al-Baqarah 2 rakaat. Sampai ada jeger datang ikut sholat di masjid baru mau sholat subuh. Ternyata surat Al-Baqarah 2 rakaat. Akhirnya besoknya dia datang nanya dulu ke imam. Mam, kemarin kamu imam baca surat apa? Al-Baqarah, apa artinya? Sapi betina katanya. Kalau sekarang mau baca surat apa? Al-Fil, apa artinya? Gajah, gak jadi, saya gak jadi sholat katanya. Surat sapi saja panjang apalagi surat gajah. Nah begitu. Jadi orang jujur itu tenang. Dipercaya orang. Hidup tenang. Jadi orang jujur itu akan punya komunitas yang baik. Jadi orang jujur itu akan mendapat pahala dari Allah. 4 itu saja insya Allah kita semua akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan kejujuran dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Jujun Junaidi yang telah menyampaikan di segmen 1 ini betapa kejujuran Islam menempatkan kejujuran di posisi yang paling tinggi, yang paling mulia. Namun bagaimanakah ketika kejujuran menemui banyak tantangan? Ketika kita harus jujur namun kita harus kehilangan posisi, jabatan atau harta. Itulah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Di segmen berikut tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh San Wadimor, tentu sarung kita.
Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, kejujuran nilai mutlak keimanan. Itulah tema besar yang kita angkat pemirsa. Seperti yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, "Qulil haqqu walau kana murran." Katakanlah yang benar, katakan yang hak meskipun itu pahit. Nah, hadis ini adalah yang akan dijuantahkan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Bagaimana ketika kita jujur dihadapkan dengan berbagai tantangan, harus hilang jabatan, harus hilang harta. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Semoga yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan Damai Indonesiaku, semuanya selalu dalam keridhaan dan cinta Allah. Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi yang saya cintai, jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua tabiat yang bisa mengantarkan Anda dan saya menuju syurga. Tabiat apa saja? Quran surah An-Nahl di ayat yang terakhir, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah akan bersama orang-orang yang takwa dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Selama Anda menjaga ketaatan dengan ibadah dan menjaga akhlak yang baik, maka insya Allah Anda masuk surga. Yang kedua, saya mengulang ayat sebagaimana beliau yang telah baca tadi. At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Berikutnya adalah dua tabiat yang selalu dibersamai Allah. Orang itu dicintai Allah. Yang pertama, orang yang taat kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan yang kedua, bertabiat jujur. Bahkan dalam Quran surah Al-Ahzab surat 35, surat 33 ayat 35 disebutkan 10 kriteria orang yang dirindukan syurga. Apakah ibu termasuk? Halo? Apakah ibu termasuk? Temukan jawabannya di ayat ini. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal furujana furujahum wal hafidat wal hafidhina dzakirallah wad dzakirat. Ada 10 kriteria orang yang senantiasa dirindukan syurga. Salah satu di antara 10-nya wassadiqina wassadiqat, laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Ingat, jujur adalah harga iman. Jujur adalah harga mati. Siapa yang berdusta mengkhianati iman. Siapa yang berdusta mencederai iman. Itu kenapa seorang mukmin harus berkarakter dari 4 sifat Rasulullah. Salah satunya adalah sidik, yakni jujur. Dalam sebuah hadis Rawahul Muslim nomor 2607, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan kepada kita, alaikum bisidiki, hendaklah engkau berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, setiap kejujuran akan menuntun kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, setiap kebaikan mengajak kita menuju ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduq, dan tidak dikatakan orang itu jujur. Wa yataharra sidqah, sampai ia melakukan kejujurannya, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai Allah mencatat Anda sebagai orang yang jujur. Hadis ini menegaskan kepada kita, seorang mukmin tidak boleh lari dari tabiat jujur, seperti yang kita lakukan dalam prinsip jangan ada
dusta di antara. Yakin, yakin. Apakah Anda tidak pernah membohongi suami? Jujur. Apakah Anda pernah membohongi suami? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaah yang dimuliakan Allah, kejujuran adalah tabiat yang harus diterapkan dalam setiap sendi kehidupan. Secara pribadi, prinsip ini adalah akar dari keimanan. Secara keluarga, suami istri tidak boleh saling membohongi, kecuali ada kebohongan yang diperbolehkan untuk menjaga perasaannya. Masak makanlah, asinnya luar biasa. Enak Pak, enak. Tapi besok jangan masak lagi ya Ma. Jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesiaku, Nabi senantiasa menuntun kita untuk menjadi orang jujur. Bahkan da'ma yaribuk ila mala yaribuk fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran tumakninah, mengajak kita kepada perbuatan tenang. Wa innal kadibah, sedangkan kedustaan atau berdusta, riba, membawa kita pada tabiat yang tidak menenangkan atau jiwa yang senantiasa tertekan. Setiap dosa selalu menggelisahkan, termasuk dusta bagian daripada dosa, hingga dusta juga menggelisahkan. Pemirsa Damai Indonesiaku, Nabi juga menyindir orang yang jualan, buka usaha, hati-hati. Kebanyakan pedagang itu dicap sebagai fujaron, fijir, orang yang jelek. Inna tujarah, setiap pedagang jelek di hadapan Allah. Fujaron, illa, kecuali manittaqallah, pedagang yang taat kepada Allah. Yang kedua, wabarro, senantiasa berbuat baik. Yang ketiga, sodak, pedagang yang jujur. Maka rata-rata pedagang itu fujaron, tabiatnya buruk di hadapan Allah. Rata-rata pedagang itu berbuat curang, kecuali sodak, pedagang yang jujur. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa dampak dari jujur? Apa dampak dari sifat jujur? Yang pertama, Anda selalu akan bersifat jujur. Sebab apa? Kebohongan itu nyandu. Berbohong sekali akan menagih untuk berbohong yang kedua kali. Betul? Berbohong kedua kali akan menagih untuk melakukan kebohongan yang ketiga kali. Maka sekali Anda jujur, kejujuran itu akan membentuk tabiat kita. Selamanya kita bersifat jujur. Pemirsa Damai Indonesiaku, apa keuntungan kejujuran yang kedua Pak? Tadi sudah dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 35. Was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Yang kedua, ajran azima, pahala yang sangat besar. Maka seseorang yang selalu menjadikan jujur adalah pakaiannya, orang itu akan mendapatkan keridhaan Allah. Orang itu akan mendapatkan ampunannya Allah. Dan orang itu akan selalu doanya dijawab oleh Allah. Alhamdulillah. Dan apa keburukan dari dusta? Apa kecelakaan dari seorang pendusta? Nabi berkata, ayatul munafikun thalathun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Betul? Idza hadatsa kadzab, kalau berbicara selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf,
kalau senantiasa berjanji selalu mengingkari, wa idza tumina khaf, dan kalau dipercaya mengkhianati. Maka sudah pasti orang yang sering bohong, orang yang tidak jujur tergolong 3 dari sifat munafik. Dan munafik itu tempatnya di neraka. Dan maaf Bapak, munafik ini akan mendapatkan azabnya Allah bukan cuman di akhirat, tetapi hidup Anda merasa tidak nyaman dan disengsarakan di dunia. Orang yang sering berbohong, efeknya bukan cuman dirasakan di akhirat, tetapi di dunia. Salah satunya sanksi sosial, pendusta akan dibenci oleh masyarakat. Betul? Apalagi ibu-ibu, paling tidak suka dibohongi. Betul? Perempuan paling tidak suka dibohongi. Coba punya suami ganteng tapi suka bohong, OMG, hela. Iya enggak? Yang ada makan hati makin lama makin kurus. Karena apa? Suami yang bertabiat pendusta bukan membangun rumah tangga, tapi membangun rumah duka. Betul? Sedangkan kita berumah tangga ingin membangun rumah tangga, betul? Kalau punya suami pendusta, Pak, lagi di mana jam 5 subuh Pak? Meeting mah. Elah. Meeting apa jam 5 subuh? Ternyata selama ini sudah ada penggantinya. Astagfirullahaladzim. Jamaah yang dimuliakan Allah. Terakhir. Ada 3 tabiat. Thalathatun la yukumullahu, yang tidak akan diajak oleh Allah berbicara, wala yanduru ilaihim, tidak akan ditoleh, wala yuzakkihim, tidak akan disucikan. Siapa? Wal munfiku sil'atahu bil halafil kadib, seorang pedagang yang pendusta. Demi Allah, semua kita dihindarkan dari tabiat dan sifat dusta. Amin. Dan menjadi hamba yang jujur. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Pemirsa, ketahuilah bahwa kejujuran ini adalah menciptakan ruang awal kita untuk membuka pintu kesuksesan kita. Karena kenapa? Ketika kita mau mengakui kelemahan dan juga jujur mau mengakui kekurangan kita, itulah langkah awal untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Nah pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi materi yang sangat menarik ini di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bergeser posisi untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah damai Indonesiaku, kali ini seperti biasa ada bagi-bagi berkah untuk jamaah. Insya Allah yang bisa menjawabnya akan mendapatkan 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Cukup gampang bagi jamaah yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka otomatis jawaban benar itu akan dihadiahkan 1 juta rupiah persembahan dari Luwak White Coffee. Dan jangan lupa 1 juta harus dipotong pajak. Baik, fokus dan konsentrasi. Pertanyaannya sangat gampang. Dari 4 sifat tabiat Rasulullah yang bisa membangun dunia ini, salah satunya adalah sidik, yakni jujur. Ini gambaran bagi seorang pemimpin. Pemimpin bangsa yang bisa membangun negeri ini harus bertabiat jujur. Pertanyaannya adalah, apa arti dari jujur? Ada yang bisa? Arti dari jujur? Silakan Mbak, boleh maju ke depan. Dengan Mbak siapa? Salah satu tabiatnya adalah sidik atau jujur. Mbak siapa namanya Mbak? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Keke Zahira. Iya, sidik atau jujur. Apa makna sebenarnya kalimat sidik atau jujur ini? Sidik memiliki arti jujur atau dapat dipercaya.
Masya Allah. Takbir. Sidik atau jujur adalah orang yang dapat dipercaya dan kalau berbicara tidak pernah dusta. Alhamdulillah. Dengan Mbak siapa tadi namanya? Keke Zahira. Mbak? Keke Zahira. Keke. Habis Mbak Keke sahabat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sebetulnya ini sangat simpel kata-katanya namun mungkin sangat sulit diterapkan, yaitu jujur. Kejujuran adalah nilai mutlak keimanan kita. Nah, itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa. Nah, kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab yang insya Allah nanti akan kita kaji bersama guru-guru kita, Kiai Haji Jujun dan juga Ustadz Riza Muhammad. Kami persilakan terlebih dahulu Pak Dedi yang akan mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Silakan Pak Dedi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Setiawan ingin bertanya, akhir-akhir ini atau di akhir zaman barangkali Pak ya, yang jujur dikatakan hianat, yang hianat malah dikatakan jujur. Apakah ada hadisnya dari Rasulullah yang menceritakan tentang hal ini untuk akhir zaman ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Haji Jujun mungkin bisa langsung dijawab atau masih review dulu pertanyaannya, sudah jelas? Ya. Baik, silakan. Ya. Cukup pertanyaannya cukup jelas bahwa zaman ini akhir zaman. Salah satu cirinya adalah banyak hal yang khianat, kata tadi dibilangin dianggap sebagai orang yang jujur. Tapi orang yang jujur dianggap sebagai pengkhianat. Sindiran hadis tersebut banyak dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekarang ini banyak orang-orang yang memang yang jujur dibilang khianat, yang khianat dibilang jujur. Medsos yang cuma sepenggal-sepenggal dipercaya. Kebaikan-kebaikan yang notabene menyeluruh, holistik, diabaikan. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini disitir oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya bahwa ingat pada akhir zaman nanti akan datang zaman di mana yang salah menjadi dibenarkan, orang-orang yang benar dipersalahkan. Orang-orang yang jujur dianggap menjadi orang yang tidak baik, orang yang tidak jujur dianggap orang-orang baik. Orang-orang yang tidak semestinya memperoleh kepemimpinan, dia dipilih menjadi pemimpin. Dan orang-orang yang layak menjadi pemimpin, malah dia tidak mendapat kepemimpinan itu. Dan sekarang terjadi semuanya. Kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan tangan kita terhindar pilkada kemarin dari mencoblos orang-orang yang tidak pantas untuk diterima di mata Allah. Bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia bisa jadi populer, benar gak? Benar gak Pak? Tapi di mata Allah, makanya tangan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. Bukan urusan menang dan kalah, tapi tanganmu akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Orang beriman begitu aja prinsipnya. Jadi bukan jagoan kita kalah, bukan itu. Tapi saya sudah tidak salah memilih karena saya meyakini orang ini lebih benar daripada orang itu. Begitu. Terima kasih. Ya, lantas setelah kita mengetahui bahwa itu memang betul disitir dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa yang jujur dikatakan dia yang memang yang batil, kemudian juga sebaliknya. Lantas counter apa yang bisa kita lakukan menghadapi seperti itu, Yai? Ya, kita mengcounternya dengan apa?
Ya dengan iman. Dengan iman. Makin kita beriman pada Allah, makin jujur pada. Tapi ya susah ya. Ada cerita nih sedikit. Ada orang tukang kayu bawa kapak jelek, pergi mau pergi ke mana, ke hutan. Di jalan dia tiba terpeleset, jatuh ke sungai, kapaknya hilang, nangis. Malaikat datang. Kata malaikat, kenapa kamu nangis? Kapak saya hilang, katanya. Kapak ini bukan, bawa kapak perak, malaikat. Bukan, malaikat. Kapak ini bukan, bawa kapak emas, malaikat. Bukan, bawa kapak yang jelek. Kapak ini bukan. Iya, nah karena kamu jujur, maka aku hadiahkan buat kamu kapak emas, kapak perak. Hasil dari kejujuran. Besoknya dia pergi lagi sama istrinya, terpeleset, jatuh, istrinya hilang, nangis. Ya Allah, istri saya satu-satunya hilang. Datang malaikat. Kenapa kamu nangis? Istri saya hilang, malaikat. Akhirnya malaikat bawa Luna Maya. Ini bukan istri kamu. Iya, malaikat. Oh, jadi bohong kamu. Masalahnya gitu. Jadi kejujuran itu kadang-kadang kalah dengan hal-hal yang menggiurkan. Makanya apa yang harus kita lakukan adalah kanter. Tadi kan kanter. Kanter dengan iman. Pertingkatkan jadidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dan perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik, terima kasih Yai Jujun atas jawabannya. Berikutnya ke jamaah akhwat, Masya Allah ini banyak sekali. Kami persilakan Ukhti Kholisoh ya, betul. Oke, silakan boleh berdiri. Yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholisoh. Saya ingin bertanya bagaimana cara menanamkan nilai kejujuran pada generasi muda pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanamkan kejujuran di zaman seperti ini begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Riza. Silakan Ustadz Riza dijawab. Yang pertama adalah prinsip keilmuan yang harus disebarluaskan. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Anak muda sekarang harus paham Quran dan hadis. Jangan mentang-mentang generasi Gen Z serba gadget dan teknologi, sok pintor, sok keren, tapi nggak tahu hadis. OMG, hello. Iya nggak? Anak muda sekarang harus diajarkan, Pak. Quran dan hadis tidak boleh lepas. Bagaimanapun kondisi zaman milenial, zaman Gen Z, tetapi tetap penanaman Quran dan hadis sebagai ilmu dan pengetahuan harus tetap ditanamkan ke generasi Gen Z. Makanya yang hadir sekarang anak-anak muda yang paling depan, iya enggak? Kenapa duduk yang paling depan anak-anak muda? Untuk memancing giroh semangat pemuda Indonesia agar juga suka kajian, ya enggak? Daripada teler dan mabuk-mabukan, main TikTok-TikTokan dan sebagainya, joget-jogetan enggak karuan, mendingan hadir di sini ngaji sambil ngelihat gue. Halo. Prinsip yang pertama, anak muda harus paham Quran dan hadis. Kalau sudah paham, mereka akan memahami ayat-ayat, Pak. Coba Bapak buka surat Muhammad ayat 21. Falau sadaqallah lakana khairul lahum. Falau sadaqallah lakana khairul lahum. Hendaklah kau jujur kepada Allah, lakana khairul lahum. Orang yang jujur adalah orang yang selalu dalam kebaikan dan perlindungannya Allah. Wow. Berarti apa? Di ayat ini sudah ditanamkan kepada generasi Gen Z, kepada pemuda. Kalau hidupnya ingin bahagia, tenang, selalu dalam perlindungan Allah, jauh dari gelisah, jangan jauh-jauh dari sifat jujur. Ibu, lawan kata dari jujur adalah dusta. Apa kata Nabi? Wa iyyakum wal kadibah, jauhilah dusta. Fa innal kadibah yahdi ilal fujuri. Setiap dusta akan membawa pada keburukan. Sudah pasti dusta menggelisahkan. Sudah pasti dusta itu buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nari. Dan setiap yang fujur akan menuntun manusia kepada neraka. Ibu,
Setiap dusta dampaknya adalah neraka. Wala yazalu rajulu yakdibu. Tidaklah dikatakan orang itu berdusta. Wa yataharras sadiq wa yataharral kadiba, dan sampai ia melakukan kebohongan hatta yuktaba indallah kadzaba, sampai dicatat di hadapan Allah dia sebagai seorang pendusta. Kalau kita memahami hadis ini, belajar dengan benar, ditanamkan di sifat dan tabiat anak muda, lama kelamaan pemuda akan paham ilmu agama. Kenapa pemuda sekarang banyak yang bertingkah laku tidak cocok dengan tabiat agamanya? Karena pemuda kurang diajak untuk mendalami agama dengan baik. Yang ketiga, perlunya contoh. Pemuda ini adalah kalangan yang disebut the imitation. Ibu tahu mas imitasi. Yang namanya imitation itu suka meniru-niru. Makanya pemuda karena dia masuk fase the imitation, peniru yang baik, harusnya diberikan contoh-contoh yang baik dari kalangan-kalangan keluarga, orang tua, masyarakat, pemimpin, bahkan edukasi film, pendidikan yang akan mengajak kita untuk selalu berlaku jujur. Buatlah film-film yang mengandung unsur-unsur kejujuran. Buatlah film-film yang mengangkat harkat martabat kejujuran. Jangan film-film ruman picisan yang tidak memberikan edukasi. Bu, bila esok ibu tiada, keren kan? Ya enggak? Anak-anak diajarkan untuk betul-betul memahami orang tuanya. Bikinlah film-film edukasi yang menanamkan kejujuran kepada seorang pemuda, sehingga hal itu akan memberikan pengaruh melalui contoh-contoh yang baik. Insya Allah kalau ini digaungkan oleh masyarakat, keluarga dan pemerintah, kita akan menanamkan kebiasaan sidik sebagai pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Pemirsa ketahuilah bahwa kejujuran ini adalah, pentingnya kejujuran ini adalah memperbaiki kesehatan mental kita. Terbayang ya, ketika kita berbohong atau menyembunyikan kejujuran, maka yang terjadi atau yang menggeli dalam hidup kita adalah kecemasan dan juga kesetresan. Karena kita terus berbohong dan juga berbohong di perbohongan berikutnya. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami akan kembali. Kejujuran nilai mutlak keimanan, pemirsa. Itulah tema kita pada siang hari ini dari Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Ittihad, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Nah pemirsa, kita memasuki kembali di sesi tanya jawab. Kami persilakan Ibu Uki yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza. Oh di sini Ibu Uki, silakan Ibu Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Uki dari Cikeas. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya tentang, ini hal agak sensitif ya. Ibu-ibu biasanya itu kalau dikasih uang belanja, ada yang sisa tuh. Ini yang sisa ya. Nah sisanya itu biasanya diselipin tuh, diem-diem dari si bapak. Karena kenapa bapak-bapak itu kalau lihat duit nganggur, suka gatel. Itu burung Garuda kalau bisa dibeli mah udah dibeli sama dia. Nah, itu hukumnya gimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Riza. Ini pengalaman pribadi atau curhat sekaligus ya Bu ya? Silakan Ustadz. Jangan ada dusta di antara kita. Udah ya. Alaikum bisidiki. Ini perintah yang harus dipegang baik-baik. Hendaklah dirimu selalu jujur. Mau uang belanja kek, mau sisa-sisa kek, yang namanya kejujuran, no excuse, tidak ada permakluman. Karena apa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Setiap kejujuran itu selalu akan membawa kepada kebaikan. Yang kita cari ini ada sakinah. Yang kita cari ini adalah ketenangan. Sekali Anda membohongi suami, suami akan mudah curiga. Betul? Nah, suatu ketika Anda jujur pun suami tetap curiga. Karena seringnya Anda berdusta.
Sebaiknya untuk sisa-sisa duit belanja, ya udah, kalau memang ada sisanya bilang aja, "Pak, ada sisa 50 juta. Buat aku ya Pak." Kalau laki-laki yang baik adalah laki-laki yang paling royal kepada istrinya. Laki-laki yang perhitungan dan suka nanya duit-duit yang diberikan kepada istrinya, saya yakin rezeki laki-laki itu seret. Laki-laki tidak pantas nanya kalimat begini, "Ma, uangnya habis." Jangan. Yang ditanya, "Ma, kurang gak?" Iya. Tapi ingat, ada dua sisi yang harus Bapak jaga baik-baik. Laki-laki bertanggung jawab mencukupkan uang belanja. Maaf, uang belanja dengan uang jajan istri tolong dibedakan. Kalau Bapak ngasih 5 juta untuk bayar kredit rumah, bayar kredit mobil, uang belanja bulanan, uang sekolah anak, itu namanya bukan uang jajan istri, uang titipan. Uang belanja istri harus di luar yang 5 juta. 5 juta khusus untuk Anda bersenang-senang. Masya Allah. Jadi Anda tidak perlu curi-curi cupke-cupke. Tidak perlu curi-curi uang suami. Karena dicukupkan. Tetapi kalau dari sisi suami pelit, perhitungan, ketahuan dia suka nyimpen duit tapi tidak jujur, maka ada perintah hadis, "Hudi mimali bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki." Ambil uang suami tanpa ngomong. Artinya boleh ambil uang suami tanpa sepengetahuan suami. Kalau suaminya pelit, loh Ustadz, apa itu dibilang gak jujur? Ya enggak? Itu gak jujur dong ngambil uang suami. Ya lihat dulu dong Pak, aspeknya yang buat Anda, istri Anda tidak jujur. Apa yang membuat istri Anda tidak jujur? Karena Anda pelit. Ibu, istri tidak jujur karena suami pelit. Nah hadis sudah mengatakan, "Hudi mali bil ma'ruf." Ambil uangnya, ambil dengan cara yang baik. Ma yakfiki wa yakfi baniki, untuk keperluanmu dan keperluan anak-anakmu. Apakah ini disebut etika berdusta dalam perbuatan mencuri? Ini pengecualian yang diizinkan Rasulullah bagi suami yang pelit. Tapi kalau suaminya udah baik, jujur, royal, hitam manis, lesung pipit, bukan saya, jangan coba-coba berdusta ya. Karena dusta akan mengajak kita ke fujur, perbuatan yang tidak baik. Dan fujur yahdi ilan nari, menuntun seseorang kepada neraka. Insya Allah jujurlah dalam setiap hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi ini kita mudah-mudahan yang bapak-bapak yang pelit yang disinggung Ustadz Riza tadi bukan yang ada di sini ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong emang ada uang sisa belanja 50 juta. Baik, berikutnya saya ke Pak Syahrial yang nanti akan bertanya dan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Cincin Junaidi. Silakan Pak Syahrial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrial, mohon izin bertanya. Apakah dalam Islam ada atau diperbolehkan apabila darurat kita berdusta atau berbohong dengan tujuan untuk membantu seseorang? Terima kasih. Baik, sepertinya tadi sudah disinggung di segmen Ustadz Riza Tausiah, mungkin lebih ditekankan lagi Kiai Jujun. Silakan Kiai Jujun. Oke, ada 3 kebohongan yang diperbolehkan. 1, ketika Anda tertangkap oleh musuh dalam berperang, boleh Anda berbohong tentang kekuatan kita. Tidak boleh jujur, kita punya kekuatan sekian dikasih tahu. Yang kedua, berbohong demi kemaslahatan antara 2 orang yang sedang bertengkar. Misalnya si Dede dengan si Dodo sedang berantem. Nah, nanya pada Anda si Dede itu, gimana si Dodo suka ngomongin gue? Meskipun si Dodo suka ngomongin si Dede, tidak perlu dibilangin. Bilang enggak, malah dia bilang
pengen ketemu kamu, rindu sama kamu. Sebaliknya begitu. Islahim bainan nas, itu boleh. Yang ketiga, boleh dalam rangka membahagiakan istri. Nah ini bagus enggak ya Pak bajunya, meskipun jelek ya, cantik mah. Jadi kalau ada bapak-bapak ngomong cantik, jangan GR dulu. Itu udah belajar hari ini tentang boleh berbohong dalam 3 hal. Mama pakai baju itu cantik banget mah, cantik banget. Kayak Ustadz Reza tadi, enak sayurnya, apalagi ditambah lagi airnya 1 ember. Enak sayurnya, apalagi ditambah garamnya lagi 2 sendok tembok. Itu kalau kurang asin, yang tadi kalau terlalu asin. Jadi ada 3 kebohongan yang boleh dalam agama Islam itu. Dan salah satunya adalah boleh berbohong dalam rangka membahagiakan istrinya. Bagaimana pelayanan mama? Nomor 1 mama nggak ada tandingnya. Mestinya bertanya, kenapa emang ada yang lain gitu kan? 1 memang satu-satunya. Kalau 2 istrinya baru, mama tuh bagus dibanding yang B. Yang 2 itu mah, tapi insya Allah di sini mah 1 ya. Meskipun ada yang 4 itu adalah Batman, ya kalau 3 Superman, kalau 2 Iron Man, kalau 1 cemen. Ya. Ibu-ibu mau di madu, mau diracun? Ini madu, ini racun, milih madu, milih racun. Ini madu, ini racun, milih madu, milih racun. Milih madu, bener itu berapa waras itu. Milih di madu, milih di racun. Nah, insya Allah, mudah-mudahan di sini adalah bapak-bapak yang selalu menyenangkan istrinya. Senangkan istrimu karena insya Allah dengan menyenangkan wanitamu, engkau juga akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Jujun atas jawabannya. Nah, pemirsa, kita masih ada 1 segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa. Masih ada 2 penanya yang kami persilakan di segmen ini yang insya Allah kita akan belajar bersama-sama guru-guru kita mengenai arti kejujuran, yaitu jujur adalah nilai mutlak keimanan. Kami persilakan Ibu Siti, boleh berdiri Ibu Siti. Ibu Siti, sebelum bertanya, saya boleh izin tanya ya Bu ya? Boleh berdiri dulu Bu. Nah, Ibu Siti pernah nggak Bu melakukan atau berkata jujur yang itu awalnya berat dilakukan tapi sebetulnya setelah itu ada kelegaan hati di sana. Pernah seperti itu Bu Siti? Pernah. Seperti apa? Bisa diceritakan sedikit Bu Siti? Contoh kata kalau sesuatu apa ya, katakanlah kalau dari pihak suami gitu aja ya. Iya. Kalau suami itu bilang yang gak enak tapi saya terimanya legowo gitu loh. Okay. Pada intinya hati tuh kadang nggak terima tapi lama-lama oh ya demi kebaikan. Oke, ya, Masya Allah. Itu. Silakan Bu Siti bertanya yang akan dijawab oleh Kiai Jujun terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Siti dari Kota Bandung. Izin mau bertanya Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, di sekeliling kita bahkan mungkin dari kerabat ataupun saudara ada yang pernah melakukan sesuatu yang tidak jujur. Contoh, demi karir, mereka berani mempalsukan identitas demi karir gitu ya Pak Ustadz. Bagaimanakah dampak untuk keluarganya selama dia menjalani karir dari hasil tersebut? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demi karir, demi jabatan, menghalalkan segala cara, begitu ya. Gimana tuh Kiai Jujun, silakan Kiai. Baik, para pejabat tolong di kantornya jangan hanya pasang foto presiden dan wakil presiden. Tapi tolong pasang foto keluarga. Foto istri dan anaknya pasang. Jadi kalau mau berbuat bohong, berbuat curang, korupsi, itu minimal jadi kontrol. Masa mau bawa rezeki yang haram
untuk dijadikan bahan makanan anak dan istri? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang terbuat dari barang haram neraka bagiannya. Suami yang seperti itu suami yang menghalalkan segala cara hanya untuk menghalalkan sesuatu yang haram, tidak boleh. Rumah megah juga kan di sini aja rumahnya gede-gede tapi kayak rumah hantu saya bilang. Ini di sini banyak rumah kosong ya. Nggak punya rumah orangnya atau gimana? Orangnya banyak rumah karena kebanyakan jadi tidak terisi di sini. Gede-gede saya amati dari tadi. Ya Allah ini rumah gede kosong. Ini rumah gede jadi barbershop. Ini rumah gede kosong. Berarti ternyata buat apa sih hidup ini singkat? Jangan sampai gara-gara untuk kekayaan, maka di sini perlu kontrol. Siapa yang harus kontrol? Ibu istrinya. Bilang sama suami, Pak, saya tidak mau Bapak membawa rezeki yang haram. Haram 50 perak pun duit masuk jadi makanan untuk badan saya dan anak saya. Begitu ya Bu ya. Jadi ibu bisa begitu enggak? Jangan kayak tadi. Oh, mendingan apa kata Ustadz Reza tadi gimana? Sisa belanja 50 juta. Bisa. Tapi belum tentu jujur. Nah, orang yang begitu selamanya dia akan diliputi oleh kejelekan-kejelekan yang tadi. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan itu, ketidakjujuran itu mendorong kita, menjerumuskan kita ke dalam kejelekan. Dan kejelekan itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat yang tidak jujur. Kita, anak kita, keluarga kita, dan harus saling mengingatkan. Nah, makanya jiwa yang jujur itu salah satunya berkoordinasi, bergabung dengan yang jujur, nanti akan mengakibatkan satu hal yang baik. Apa maksudnya? Pengaruh yang baik karena bergabung lagi dengan orang yang jujur. Saling ini komunitas ini, pengajian ini. Ya, seragamnya bagus nih. Pasti sudah lunas ini mas seragamnya. Kelihatan oleh saya. Nah, bukan hanya seragamnya yang bagus, bukannya seragamnya yang seragam, tapi kejujuran saling mengingatkan, terus la tangfaul jarba qurba salimah minha walakinnas salimata tujrabu. Kalau yang kudisan bareng-bareng dengan orang yang kalau orang-orang yang sehat bareng-bareng dengan orang yang kudisan, bukan orang yang kudisan ikut sehat, orang yang sehat ikut kudisan. Makanya bergabunglah dengan yang baik agar Anda terbawa baik. Bergabung dengan orang jujur agar Anda menjadi orang yang jujur. Jauhi orang yang kadzib, yang berbohong, yang suka berbohong, karena itu akan membawa Anda pada kebohongan terus. Baik, terima kasih Kiai Jujun. Berikutnya ke Ibu Dede. Ini dari Bandung juga ya Bu ya? Masya Allah jauh-jauh. Bu, sebelum tanya ke Ustadz Riza, saya ingin tanya terlebih dahulu Bu. Ini kan tadi dikatakan bahwa ketika kita berbohong, itu pasti kita mengalami keresahan dan juga kecemasan ya. Dan juga bohong itu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Ini jujur ya Bu, jujur ya. Ibu pernah bohong gak sih? Kemudian Ibu terjebak pada kecemasan, akhirnya justru malah bikin stres. Pernah kayak gitu Bu? Pernah. Boleh ditingkatkan mic-nya? Bisa sedikit saja pengalamannya Bu, bagaimana saat itu? Sebagai profesi pendidik anak usia dini. Oke, ini mic-nya mati sepertinya. Lebih dekat lagi Bu? Sesuai dengan profesi saya sebagai anak usia dini, memang itu harus menerapkan di mana kita jujur dan di mana kita tidak jujur. Kadang kita juga terplasat dengan ke perilaku kita. Di sanalah kita merasa beban bahwa yang kita berikan kepada anak itu tidak jujur. Dan saat Ibu merasakan seperti itu, akhirnya Ibu berani jujur? Ya, langsung jujur. Langsung kepada anak bahwa kemarin Ibu berbohong, alasannya apa? Setelah itu hati lega ya Bu ya? Dan plong. Saya yakin ini juga pernah dialami oleh ibu-ibu yang ada di sini ya Bu ya. Baik, silakan Ustadz Riza. Bu Dede akan dijawab oleh Ustadz Riza, silakan. Ya, mungkin pertanyaan dari Ustadz nyambung dengan yang akan saya tanyakan kepada Ustadz di depan. Begitulah pengalaman saya. Jadi apakah ada metode yang lebih bagus
untuk menyampaikan kejujuran kepada anak usia dini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dede. Bagaimana Ustadz Riza atas jawabannya, silakan. Masya Allah. Kalau kita berbicara tentang perintah keluarga, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghiasi rumah tangga kita dengan ilmu agama. Dan prinsip dari ilmu agama yang harus dilakukan suami istri kepada anaknya adalah surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ingat, perbuatan dosa dan maksiat itu akan membawa efek dalam rumah tangga. Suami yang suka berdusta maka akan membuat istrinya bertingkah. Suami yang berdosa, istrinya akan bertingkah. Istri yang berdosa, suaminya bertingkah. Orang tua yang berdosa, anak-anaknya bertingkah. Sebab dosa selalu mengajak pada kegelisahan dan efek yang tidak baik. Surat Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hindari maksiat, hindari dosa, karena dosa akan menutup rezekimu dan membuat hidupmu tidak tenang. Langkah yang harus dilakukan pertama adalah hindarkan dosa dan maksiat dalam rumah tangga. Untuk melatih anak jujur, ada tips and triknya nggak? Ada dong. Yang pertama, pondasi kebaikan diawali dari sholat, Ibu. Apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, semua tabiatnya, amalnya pasti akan baik. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salatnya berantakan, anak Anda pasti pembohong. Itu kenapa pendidikan dini untuk anak apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna sab'i sinin. Ajarkan anakmu untuk sholat dengan baik di usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha, pukul anakmu wahum abna asyri sinin, ketika usia 10 tahun tidak mau sholat. Sholat adalah kejujuran yang paling hakiki, betul? Anda tidak menyaksikan anak Anda sholat, tetapi ia harus jujur kepada Allah. Tadi kan dikatakan, falau sadaqallah, hendaklah engkau jujur kepada Allah, lakana khairul lahum, engkau akan mendapatkan kebaikan. Orang yang paling jujur adalah orang yang menjaga salatnya, karena bisa jadi ia berbohong kepada manusia tapi tidak berbohong kepada Allah. Kalau ia bisa menjaga kejujurannya dengan Allah, falau sadaqallah, ia jujur kepada Allah, maka sudah dipastikan ia akan jujur kepada manusia. Dan bagaimana melatih anak agar selalu jujur kepada Allah? Yang pertama yang sudah saya katakan, muru auladakum bisolah, didik anakmu untuk sholat dengan sempurna. Saya yakin buat Anda yang punya anak di atas 10 tahun, sholatnya masih tidak baik, maka anak Anda pasti juga kurang baik. Demi Allah, kalau Anda punya anak yang sampai detik ini usia dewasa tetapi tidak sholat, pasti tabiatnya itu tidak baik. Itu kenapa kejujuran dimulai dengan melatih kejujuran kepada Allah. Dalam surat Muhammad ayat 21, falau sadaqallah, jujurlah kepada Allah. Dengan melatih kejujuran kepada Allah melalui sholat, anak Anda akan bertabiat jujur kepada setiap manusia. Selamat mencoba. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Nah pemirsa, ketahuilah bahwa ketika kita memulai kita untuk berlaku jujur setelah kita mungkin terbiasa berbohong, mungkin rasanya sangat berat sekali ketika kita memulai sikap dan juga berkata jujur. Namun ketahuilah bahwa itu adalah menciptakan peluang pertama kita untuk memperbaiki kualitas diri kita untuk lebih baik. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Menarik apa yang kita angkat, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu kejujuran adalah nilai mutlak keimanan kita. Baru saja kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan keimanan dan juga motivasi kita untuk jujur, untuk berani jujur dan menghilangkan segala kebohongan. Nah, pemirsa, sebelum kita berdoa bersama-sama yang nanti akan dipimpin oleh Kiai Haji Jujun Junaidi, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kesimpulan dengan tema yang menarik ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Riza Muhammad. Fadhal Ustadz. Jujur adalah kemutlakan iman. Diperintahkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan hendaklah engkau bersama ma'as sadiqin, orang-orang yang jujur. Maka melihat ayat ini ada dua tabiat skala kualitas seorang hamba di hadapan Allah. Yang pertama adalah taat dengan ibadah, yang kedua adalah jujur. Dan kejujuran yang mutlak harus diawali kejujuran kepada Allah. Biasakan untuk jujur kepada Allah. Perintah ini terdapat dalam surat Muhammad ayat 21. Falau sadaqallah, hendaklah engkau jujur kepada Allah, lakana khairul lahum. Sebab dengan jujur kepada Allah, engkau akan mendapatkan banyak kebaikan dalam hidupmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis rawahul Muslim nomor 2607. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Wa ma yazalu rajulu yasduq wa yataharras sidqah hatta yuktaba indallah siddiqah. Hendaklah kau jujur, sebab jujur menuntun seseorang pada kebaikan. Setiap kebaikan akan mengajak seseorang kepada syurga. Dan tidaklah seseorang berbuat jujur sampai orang itu melakukan jujur hatta yuktaba indallahi siddiqah, hingga Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang jujur. Maka karena jujur adalah membawa kita pada kebaikan, dan kebaikan membawa pada ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa membawa kepada surga, maka sekuat tenaga sebisa mungkin untuk membiasakan jujur dalam konteks kehidupan dimanapun. Dan sebaliknya, wa iyakum wal kadhib, jauhilah perbuatan dusta. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, setiap keburukan kadhib akan dibawa pada aspek keburukan. Wa innal fujuri yahdi ilan nari, dan setiap keburukan konsekuensinya adalah neraka. Semoga hadis ini dan firman ini menjadi tabiat kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi orang jujur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Kesimpulan dari Ustadz Riza Muhammad tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Dan bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di www.damaiindonesiaku.id. Sekali lagi di www.damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama memohon pada Allah, semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang diberikan keberkahan, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat
min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'ala Allah fa sayu'ti 'azima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla maut. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami jadi orang-orang yang jujur ya Allah. Jauhkan dari kami sifat-sifat yang tersela, yakni sifat-sifat pembohong, pendusta. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang terhindar dari pergaulan orang-orang yang tidak jujur ya Allah. Tapi jadikan kami bergaul dengan orang-orang yang jujur, sehingga kami juga menjadi orang-orang yang selalu berbuat jujur dalam di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami. Mudah-mudahan kami semua menjadi orang-orang yang jujur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ya Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.